Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rubut Satrio Haji, NIM 195333111 dari TI Proses 2019. Langsung saja, pada tugas 2 ini saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud software? Software atau perangkat lunak adalah salah satu komponen yang penting pada komputer. Software atau perangkat lunak adalah salah satu komponen perangkat komputer yang tidak dapat dirasakan oleh sentuhan kulit dan desain bahasa program yang didokumentasikan secara digital oleh komputer. Kedua, karakteristik software. Yang pertama, maintainability atau dapat dirawat. Perangkat lunak harus dapat memenuhi perubahan kebutuhan. Kedua, dependability. Perangkat lunak harus dapat dipercaya. 3. Efisiensi. Perangkat lunak harus efisien dalam penggunaan resource. 4. Usability. Perangkat lunak harus dapat digunakan sesuai dengan yang direncanakan. Pertanyaan ketiga yaitu tentang tipe-tipe software. Ada dua, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Yang berdasarkan berjenis, yang pertama adalah application software. Software ini berfungsi untuk presentasi dan pengolahan data, contohnya Office, Excel, dan lain-lain. Yang kedua, operating system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasi tiap komponen dan fungsi komputer, contohnya seperti Windows, DOS, Linux, dan lain-lain. Yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar, contohnya PHP, Java, VB, dan lain-lain. Yang kedua, berdasarkan distribusi, yaitu yang pertama freeware. Freeware adalah software yang tanpa batas waktu tertentu. Kedua, adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer. Ketiga, spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Ketiga, open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka atau diubah, ditingkatkan, dan disebarluaskan. Keempat, shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Kelima, malware, yaitu software yang dianggap sebagai rusak sehingga bisa berbahaya jika software malware disalahgunakan. Keenam, firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dimodifikasi atau dikembangkan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Pertanyaan keempat, Windows Server masuk ke sistem operasi. Winamp masuk ke freeware, semua aplikasi, VB Joomla, TurboC pemrograman language, Corel merupakan aplikasi, antivirus juga aplikasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.